Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusnu Sujarwo Anyer di channel KSA Jaya Gemstone. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita kembali gosok batu Kalimaya Banten kawan ya. Dan inilah batunya. Bahan ini cukup unik kawan. Di sekeliling atau di permukaan kulitnya sudah terlihat jarong-jarongnya kawan. Seperti yang kita lihat ya. Nih saya tunjuk tuh. Ngeblur kawan. Sebentar. Nah, oke. Kita lanjut. Kita perhatikan sekeliling. Jadi batu ini masih terbungkus kulit atau kapur kawan ya. Ini bagian sisi lainnya. Bagian samping. Dan ini bagian ujung. Di sini terlihat jelas sekali ada garis-garis urat. Nah, ini garis-garis urat kawan ya. Bawaan alam, itu bukan krek. Nah, lihat. Ada titik-titik jarongnya kawan. Di kulit sudah nampak sekali. Hanya saja di kamera kurang tertangkap kawan ya. Seperti apa nanti hasilnya setelah batu ini kita kupas, kemudian kita bersihkan dan kita bentuk lalu kita gosok? Jangan kemana-mana kawan. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Kita nyalakan mesin. Oke, buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa menyajikan tontonan-tontonan yang lebih menarik lagi untuk menghibur kawan-kawanku semua dimanapun berada. Tidak usah pakai lama kawan. Sekarang kita lanjut untuk kita proses batu ini. Kita kupas kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Sambil kita intip-intip, kita tentukan kira-kira mana nanti yang akan jadi bawah, mana yang akan jadi atas. Tapi sebelumnya kita kupas dulu kulitnya. Batu ini masih full tertutup kulit kawan. Nah, setelah sedikit kita kupas, kelihatan isi dalamnya. Dan ini bagian samping, kita kupas juga. Sambil kita intip. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini bagian sisi lainnya. Kita kupas juga perlahan-lahan. Kita kupas kulitnya, kita bersihkan. Nampaknya warna-warna jarong yang ada di kulit entah ada entah tidak ini kawan ya. Sepertinya semakin samar kawan. Sebuah proses yang sangat-sangat membingungkan. Jadi kita pun bingung mana yang akan kita jadikan atas, mana yang akan kita jadikan bawah. Kita kupas lagi saja kawan ya. Setelah batu ini nanti betul-betul bersih dari lumpur dan noda-noda, bukan lumpur maksudnya kulit, kapur dan noda-noda, baru nanti akan kita tentukan mana yang akan kita jadikan permukaan atas. Aduh, nampaknya semakin menghilang kawan jarongnya. Sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Jadi beginilah perbedaan gosok batu opal atau kalimaya kawan ya. Tidak seperti kita gosok batu akik. Apabila di batu kalimaya ada jarong yang terlihat di kulit atau di luar,
Setelah kita papas kulitnya, setelah kita gosok, belum tentu jarum itu masih tersisa. Terkadang jarum lebih bagus di dalamnya, terkadang berkurang, bahkan terkadang habis sama sekali, hilang kepapas apabila jarumnya hanya ada di bagian kulit saja, kawan. Jadi untuk gosok kalimaya itu gampang-gampang susah, kawan. Kita memerlukan sebuah ketelitian, kita memerlukan sebuah keahlian. Intinya sangat-sangat jauh berbeda dengan kita gosok batu aki. Oke, sekarang kita lanjut kembali, kita proses kembali ya. Kita bersihkan kembali sisa-sisa kulit yang masih ada pada batu ini. Dan ini bagian bawah masih ada celong atau legok di bagian bawahnya ya. Kita papas dan kita bersihkan. Kita papas habis celongnya, kawan ya, supaya nanti kita hasilkan batu yang mulus ya, tanpa cacat, tanpa noda. Kita papas sampai benar-benar habis. Nah, sudah mulus, kawan, bagian atas dan bawahnya pula. Sekarang kita rapikan bagian samping. Kita papas, kita buang kulit atau kapurnya, sekaligus kita bentuk batu ini. Kita lakukan proses ini secara perlahan-lahan. Ngeblur, kawan ya, sebentar. Nah, oke. Kita lanjut lagi, kita papas bagian sisi lainnya. Ini bagian ujung yang satunya, kawan ya, masih sangat jelas terlihat kapur berwarna putih. Kita papas dulu sampai benar-benar habis kapurnya atau kulitnya. Aduh, jatuh kemana ini? Oke, kita papas lagi. Oke, setelah bagian kulit-kulitnya kita papas, sudah kita bentuk. Sekarang kita tiruskan bagian samping dan kita presisikan bentuknya. Ada sedikit sisa kapur, kita papas kembali supaya batu ini benar-benar bersih dari kapur-kapur, kawan ya. Nah, sekarang bagian bawah kita tiruskan pula. Oke, setelah kita papas, kita kupas semua kulit-kulitnya dan kita bentuk, inilah hasilnya, kawan. Nampaknya kita senter dari bagian atas, jarumnya belum begitu kelihatan, kawan. Bahkan mungkin samar. Dan ini kita senter dari bagian samping bawah ya. Begitu pula. Sebetulnya di real secara visual udah agak remang-remang, kawan. Hanya saja di kamera tak terlihat. Oke, setelah kita rekatkan di atas stick, sekarang kita lanjut untuk kita proses kembali. Batu ini kita ratakan. Oke, kita lanjut.
Sekarang batu ini kita ratakan kembali. Kita pergunakan diamond wheel grade 800 ya. Dengan tujuan supaya batu ini bentuknya rata dari semua sisi. Nah, ini kita papas kembali bagian ujungnya. Lagi-lagi ngeblur kawan, aduh. Oke, sekarang kita kembali ratakan batu ini. Kita lakukan secara perlahan-lahan, hati-hati dan teliti. Oke, setelah batu ini benar-benar bentuknya rata kawan ya, rata, presisi dan seimbang. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke step berikutnya. Kita pindah diamond wheel. Sekarang kita pergunakan diamond wheel grade 1200 untuk tujuan kita gosok, kita haluskan batu ini sebelum nantinya kita poles. Oke, sambil kita putar-putar supaya benar-benar halus, merata semua seluruh badan, baik itu bagian permukaan, bagian samping dan bagian ujung. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Setelah semua bagian rata, halus, tidak ada satupun bagian yang terlewati. Sekarang kita lanjut untuk ke step berikutnya. Batu ini akan kita haluskan menggunakan, maksudnya batu ini akan kita poles menggunakan amplas mika, yaitu kita akan gunakan 2 amplas mika. Dan sebelum kita lanjut, kita putar-putar kembali untuk lebih meyakinkan lagi, untuk lebih menghaluskan lagi, supaya nanti kita sekali poles berhasil dan tidak kita ulang-ulang kawan ya. Kita putar-putar bagaikan kincir angin. Oke kawan ya, nah beginilah hasilnya setelah kita haluskan. Pada kali ini kita lanjut lagi, kita gosok, kita poles awal dan langsung lanjut kita poles akhir. Setelah kita poles sampai kinclong semua seluruh badan dan jangan sampai ada satu bagian pun yang terlewati. Oke kawan, beginilah hasilnya. Nah, keren kawan ya, mulus seperti kaca kinclong tanpa noda.
Dan seperti yang kita lihat di layar, batu ini sedikit terlihat jarongnya kawan. Yang tadinya di kulit terlihat jelas, ternyata setelah kita gosok, ya alhamdulillah masih ada sedikit yang terlihat. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Oke, buat kawan-kawanku semua, terima kasih sudah setia selalu menonton video-video di channel saya KSA Jaya Gemstone. Ikuti terus video-video kita, video-video kami. Jangan lupa, kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.